Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Putra Yahya. Saya berasal dari kelas praktikum B, program studi teknologi rekayasa otomasi, tahun angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir saya 058. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN menggunakan DUC Master. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, DUC Master. DUC Master adalah sebuah perangkat lunak komprehensif dari Autonix untuk mengelola sistem akuisisi data. Ini memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi parameter, memantau data secara real time, dan menyimpan data dengan bantuan perangkat komunikasi dari Autonix. Kemudian, perangkat yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini, yang pertama ada modul Autonix TK4S T4RM. Kemudian adalah DUC Master sebagai software monitoring dan logging. Kemudian untuk langkah penggunaannya, yang pertama, hubungkan sensor suhu ke modul. Yang kedua, setting parameter awal seperti set point, hysteresis, dan mode control. Yang ketiga, jalankan sistem hingga stabil. Yang keempat, hubungkan ke DUC Master via komunikasi serial atau USB. Dan yang terakhir, rekam data suhu secara real time. Oke, pada percobaan pertama, kita akan menggunakan on-off dengan hysteresis. Kita melakukan 3 kali percobaan, yaitu dengan hysteresis 1 derajat, 3 derajat, dan 5 derajat. Untuk hysteresis 1 derajat, respon yang didapat cepat mendekati set point, namun grafik menunjukkan banyak osilasi di sekitar 50 derajat. Akuator atau lampu menjadi lebih sering on-off sehingga menjadi boros energi dan memperpendek umur dari perangkat itu sendiri. Kemudian percobaan kedua dengan hysteresis 3 derajat. Respon tetap cepat, namun osilasi tetap ada, tapi lebih terkendali dibanding hysteresis 1 derajat. Suhunya stabil, lebih dekat dengan set point, dan kompromi terbaik di antara akurasi suhu dan kestabilan. Kemudian percobaan ketiga dengan hysteresis 5 derajat. Frekuensi on-off jauh berkurang, atau akuator menjadi jarang bekerja. Tetapi, suhu yang dicapai bisa menyimpang lebih jauh dari set point atau tidak presisi. Nah, untuk hysteresis 5 derajat ini cocok jika prioritas utama adalah menghemat energi, bukan akurasi. Nah, untuk grafiknya adalah sebagai berikut. Oke, kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu menggunakan kontrol PID. Kita melakukan 10 kali percobaan menggunakan 10 variasi PID yang berbeda. Yang pertama dengan P5, I5, dan D20. Kombinasi ini memberikan keseimbangan antara kecepatan dan stabilitas. Nilai P sedang membuat sistem cukup responsif tanpa perlu agresif. I menekan error tunak secara perlahan, sementara D yang tinggi membantu meredam osilasi. Kemudian variasi kedua yaitu P3, I5, dan D20. Nilai P lebih kecil membuat sistem menjadi lebih lambat merespon perubahan set point. Namun, I dan D masih berperan menjaga kestabilan serta mengkoreksi error. Hasilnya cenderung stabil tetapi lambat mencapai set point. Kemudian variasi yang ketiga yaitu P10, I5, dan D20. Kenaikan P membuat sistem jauh lebih cepat mencapai set point, namun berpotensi menimbulkan overshoot yang cukup besar. I menekan error tunak, sedangkan D berfungsi menghambat kenaikan berlebih. Kemudian untuk variasi yang keempat yaitu P5, I5, dan D25. Nilai D yang sedikit lebih besar memberikan efek redaman tambahan terhadap kecepatan sistem akibat P yang cukup tinggi. Responnya naik tetap cepat,
tetapi osilasi menjadi lebih terkendali. Kemudian variasi yang kelima yaitu P7, I9, dan D30. Nilai I dan D yang besar menjadikan sistem cenderung lambat, namun sangat stabil. I tinggi membuat koreksi error berjalan lambat, sementara D besar sangat meredam perubahan mendadak. Akibatnya, sistem memerlukan waktu lama untuk mencapai set point, tetapi memiliki respon yang sangat halus dan tidak berosilasi. Kemudian, variasi yang keenam yaitu P7, I3, dan D15. Dengan I rendah dan D yang kecil, sistem menjadi lebih cepat tetapi juga lebih beresiko mengalami osilasi. Nilai P yang sedang memberi kecepatan awal yang baik, namun karena redaman kecil memungkinkan overshoot meningkat. Kemudian variasi yang ketujuh, P8, I5, dan D41. Nilai D yang sangat tinggi membuat sistem sangat teredam, responnya menjadi lebih lambat, namun sangat stabil karena efek diferensial menahan perubahan tajam. Kemudian untuk variasi yang ke-8 yaitu P8, I6, dan D21. Kombinasi ini memberikan keseimbangan terbaik di antara kecepatan dan kestabilan. P tinggi mempercepat respon, I sedang memastikan error tunak kecil, dan D cukup untuk menstabilkan sistem. Dan untuk variasi yang ke-9 yaitu P3, I5, dan D30. Dengan P kecil dan D besar, sistem bergerak sangat lambat, tetapi nyaris tanpa osilasi. Efek diferensial mendominasi, menahan semua perubahan cepat pada error. Hasilnya adalah sistem sangat stabil, namun membutuhkan waktu lama untuk mencapai set point. Dan yang terakhir, variasi yang terakhir yaitu P12, I3, dan D1. P besar membuat sistem sangat cepat merespon. I kecil menekan error dengan lambat, dan D yang sangat rendah hampir tidak memberikan redaman. Akibatnya, respon cepat tetapi berpotensi menimbulkan overshoot dan osilasi secara berulang. Nah, untuk grafiknya adalah sebagai berikut. Kesimpulannya, pada kontrol on-off dengan histeresis, nilai histeresis 3 memberikan performa paling seimbang karena menghasilkan osilasi yang masih dalam batas wajar, frekuensi switching yang tidak terlalu sering, serta kestabilan suhu yang mendekati 50 derajat. Sementara itu, pada kontrol PID, kombinasi parameter P3, I5, dan D20 serta P3, I5, dan D30 menunjukkan kemampuan terbaik dalam mempertahankan suhu di sekitar 50 derajat dengan overshoot kecil dan osilasi minimal. Temuan ini mengindikasi bahwa sistem lebih responsif terhadap penggunaan gain proporsional rendah karena nilai P yang besar justru membuat respon terlalu agresif. Di sisi lain, komponen integral dan derivatif berperan signifikan dalam mengurangi error steady state serta menstabilkan respon sistem secara keseluruhan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.